Yo 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 yo. Obras, obrolan bebas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa podcast official SMK Bina Kerja. Selamat pagi ini, waduh luar biasa. Pagi ini saya kehadiran atau kedatangan salah satu pengurus MKKS Purwakarta. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi Pak Makbur. Oke, sebelumnya mungkin silakan Pak, sebelum kita ngobrol-ngobrol obrolan bebas, terlebih dahulu silakan perkenalkan dulu Pak. Oke. Biar pemirsa lebih akrab lagi. Oke, silakan Pak Sugi. Terima kasih kepada Pak Makbur, Kepala Sekolah SMK Bakti Praja. Bina Kerja. Oke. SMK Sekolah Bina Kerja. SMK Bina Kerja. Oke. Bina Kerja Ya. yang begitu merespon hal berkaitan dengan hal berkaitan pendidikan, terutama di Purwakarta. Ya. Saya perkenalkan, nama saya Sugiarto, saya Kepala Sekolah SMK Bakti Praja Purwakarta. Dan saat ini memang menjadi pengurus di MKKS SMK Purwakarta. Barangkali itu cukup? Oke, cukup. Pak Sugi, ini ngobrol-ngobrol, ini tahun ajaran baru ya. Tahun ajaran baru, kira-kira apa sih peran MKKS terhadap sekolah swasta atau sekolah negeri pun? Kan kita itu cita-citanya adalah mencerdaskan anak bangsa. Bagaimana peran MKKS untuk tahun 2022 ini Pak? Peran MKKS di dalam PPDB memang sudah dikeluarkan regulasinya oleh Provinsi Jabar atau melalui KCD, bahkan sudah penginformasian tentang PPDB ini sudah terisi dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, terutama ya untuk sekolah swasta, karena sekolah swasta ini adalah sebagai fundamental pencerdasan anak bangsa juga. Jadi perlu diperhatikan, terutama sekolah yang memang negeri ya, menjadi pionir, karena di Purwakarta itu SMK negeri itu menjadi pilihan dominan, tetapi swasta justru menjadi kurang peminatan. Maka perlu itu program MKS ya, insya Allah mungkin harapan kami ya, kita sama-sama tujuan mencerdaskan anak bangsa, negeri dan swasta itu sama-sama hebatnya ya. Terutama agar di Purwakarta SMK PPDB itu maksimal penegriannya, maksimal untuk swastanya, sehingga sama-sama kita bernaung dalam pendidikan, karena bagaimanapun dasarnya pendidikan adalah dari swasta. Pendiri Purwakarta harus lebih terintegrasi, menyentuh tentang pendidikan di Purwakarta, harus tersentuh mulai dari para pejabat, mulai dari anggota DPRD Komisi E tentang pendidikan, dan elemen-elemen dari pejabat yang berkaitan dengan pendidikan, sehingga masyarakat itu kan tahu bahwa Purwakarta adalah tidak hanya sebagai kota pensiun atau kota sebagai kota ya bernaung ataupun tentang sebuah penginapan, tapi kota Purwakarta kota pendidikan. Ya harus ya masyarakat memahami itu. Itu saja barangkali. Oke, terima kasih Pak Ki. Ini Pak, kalau kita lihat yang lulusan sekarang SMP ya. Nah, lulusan SMP itu kalau berdasarkan data yang ada sementara, data sementara itu kurang lebih yang lulus SMP itu kan 9.374. Betul. Kemudian yang masuk ke negeri kurang lebih 3.281, kemudian swasta 281, SMKN kurang lebih 2.900 sekian, SMKS 977 dan lain sebagainya. Itu Pontren pun juga sekarang menduduki yang cukup tinggi ya, hampir 743. Jadi
kira-kira Pak, itu yang lain itu pada kemana Pak? Jadi kenapa minat untuk ke SMK kok masih rendah? Bagaimana pandangan Bapak selaku pengamat di pendidikan? Ya, inilah makanya para yang punya kompeten, yang punya jabatan di dalam hal pendidikan harus tersentuh tentang pendidikan. Ya. Tidak hanya berupa sebuah regulasi saja, tapi perlu namanya refleksi. Ya, regulasi itu biasanya itu secara umum itu bagus, tapi refleksinya di bawah harus jelas. Untuk SMK yang sekarang untuk sampai ada di Pontren, lalu SMK negeri, lalu SMA, bahkan ada yang tidak melanjutkan. Ini kurangnya sentuhan, kurangnya informasi yang akurat dari pemangku kebijakan, terutama dari pendidikan itu sendiri. Mungkin perlu sentuhan informasi bahwa pendidikan itu sangat penting. Pendidikan itu harus terintegrasi dengan sebaik-baiknya. Apabila pendidikan itu baik, maka akan baik pula sebuah bangsa atau kotanya. Dan apabila pendidikan itu rendah, maka akan rendah pula cara berpikirnya. Itu sejatinya, makanya perlu tadi dari pemangku jabatan informasikan. Ini hadir di swasta, ada berapa swasta di Purwakarta, lalu sampaikan informasi itu oleh siapa? Oleh KCD, oleh Komisi bidang pendidikan, oleh pejabat di Purwakarta, sehingga tidak terpecah belah. Akan begitu nih, karena swasta ini adalah sebagai dominan sekali. Dia swasta di Purwakarta, SMK swasta itu banyak sekali, sehingga menjadi kontribusi yang sangat baik untuk menyongsong, untuk membantu hal-hal tentang program pendidikan, terutama di SMK melalui dengan program KCD yang relevan. Kalau kita lihat Pak, habis ini kan kita sedang melaksanakan LKS SMK ini. LKS. Kira-kira bagaimana nih? Kenapa Purwakarta belum bisa, beberapa tahun belum bisa menduduki ranking ke-1 ini untuk tingkat provinsi? Mungkin ada strategi atau kiat-kiat khusus apa yang akan dilakukan oleh MKKS terhadap sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta, sehingga tahun depan mungkin LKS kita itu akan ke ranking yang 1, yang menjadi ranking 1 atau apa. Rata-rata contohnya kayak sekarang dari 27 kabupaten kota, contohnya SMK Bina Kerja, dari 27 provinsi kabupaten kota itu kita 27 peserta, kita ranking 9. Memang 10 besar, tapi belum bisa untuk menjadi ranking 1. Mungkin apa kira-kira kiat untuk MKKS sehingga supaya sekolah-sekolah itu lebih semangat lagi, atau mungkin ada strategi khusus? LKS, lomba kompetisi siswa, itu sebelum dilaksanakannya uji itu di provinsi, itu diadakan di LKS Purwakarta. Yang mana LKS untuk Kabupaten Purwakarta tiap tahun insya Allah ada perubahan yang sangat signifikan, karena regulasinya dan hal-hal yang baik dengan instrumen dari LKS tersebut sekarang itu mengadopsi, mengintegrasikan kepada sekolah-sekolah semua ikut terlibat dalam kegiatan LKS tingkat Kabupaten Purwakarta. Dan alhamdulillah LKS tingkat Purwakarta berjalan lancar, sehingga ada beberapa poin-poin LKS Purwakarta, terutama ada yang namanya instrumen tentang fakta integritas. Ini artinya bahwa LKS ini dalam tim juri itu melakukan fakta integritas. Jadi dijaga integritasnya, dijunjung tinggi marwah martabat itu dalam LKS, sehingga ada kejujuran, ada keadilan, ada nilai-nilai. Intinya memang semua juri sudah jujur. Mungkin ke depan mungkin kualitas untuk masing-masing peserta itu perlu ditingkatkan lagi
Ya, betul. Ya, betul. artinya sekolah itu masing-masing harus meningkatkan kualitas peserta, kualitas pengajaran, sehingga tahun depan itu bisa lebih ini lagi, bisa lebih maju lagi. Siapa tahu tahun depan bisa menduduki ke wilayah atau apa istilahnya juara satu provinsi ya, provinsi kan gitu. Mungkin masih sedikit rendah Pak ya, masih sedikit rendah model pengajaran atau apa di Purwakarta sendiri gitu ya. Makanya perlu dukungan tadi. Jadi dukungan itu tidak hanya berupa suara ataupun kalimat, tapi dukungan itu ada berupa moral dan material. Terutama siapa? Itu tadi dari KCD ya, untuk hal-hal yang lain agar pelaksanaan LKS itu terayomi ya. Sehingga yang melaksanakannya baik siswa ya dan guru itu pun itu jelas, sehingga ada poin tertentu. Jadi jangan sampai kita pelaksanaan LKS itu tingkat Kabupaten Purwakarta seolah seperti dilepas. Tapi perlu namanya sebuah pengayoman baik dari KCD maupun dari kabupaten. Jadi istilahnya sama-sama anak bangsa. Ini yang perlu disentuh. Makanya tadi kalau LKS ini ingin maju, saya pikir dukungan dari beberapa pihak. Tetapi juga kita kan kadang-kadang diuji ya LKS itu kompetensi siswanya. Tapi di situ ada kriteria ketuntasan minimal. Tidak hanya siswa yang diuji, tapi guru pun akan teruji KKM-nya, kriteria ketuntasan minimal. Jadi guru pun artinya anak itu tidak akan mungkin ya menerima ilmu tanpa dari transfer dari gurunya. Jadi guru juga harus hebat. Makanya perlu dihadirkan para praktisi, baik praktisi pendidikan di bidang skillnya. Barangkali MKKN agar LKS ini bisa hadir, kita undang ya tingkat provinsi yang mempersiapkan sejauh hari hal-hal berkaitan dengan skill LKS agar bisa sukses di provinsi. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan untuk memberikan motivasi baik kepada siswa maupun kepada guru. Tentunya perlu dukungan dari beberapa pihak ya tadi. Dari baik MKKS, KCD, kemudian dari bupati dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya dari sekolah itu sendiri. Mudah-mudahan kedepannya akan lebih maju lagi untuk Purwakarta. Oke, pemirsa, mungkin itu yang disampaikan oleh pengurus MKKS wilayah Purwakarta. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa mengundang KKS maupun mungkin ada kata-kata mutiara yang bisa disampaikan sebelum kita tutup. Pendidikan itu harus terintegrasi dengan baik agar semuanya menjadi baik. Lalu gapailah ilmu itu ya, dan datangilah ilmu itu, karena ilmu itu tidak akan menghampirimu dan kamulah harus mengejarnya. Untuk anak-anak sekolah di Purwakarta, jangan putus harapan, gapailah ilmu, carilah ilmu, karena ilmu tidak akan mendatangimu, tapi kamu harus menggapai dengan semaksimal. Itu saja barangkali. Oke, luar biasa. Untuk mendengarkan tindak lanjut atau kelanjutan daripada bagaimana model pendidikan kita baik di Bina Kerja maupun di Purwakarta, ikutilah terus podcast official SMK Bina Kerja. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Obras, obrolan bebas.